Kisah Nabi Yakub. Yakub dalam bahasa Arab Israil. Yakub sekitar tahun 1837 sampai 1690 sebelum Masehi. Ialah salah seorang rasul yang ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Syam. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1750 sebelum Masehi dan namanya disebutkan sebanyak 16 kali dan memiliki 12 nama. Ia wafat di Al-Khalil, Hebron, Palestina. Genealogi: Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Azara bin Nahur bin Surud bin Ra'u bin Walid bin Abir bin Syali bin Arfakat bin Syam bin Nuh. Dari beberapa orang istrinya, Yakub memiliki 12 putra dan 2 orang putri. Kedua-12 putranya yakni Ruben, Simeon, Lawi, Yehuda, Zebulon, Isakar, dan Gad, Asher, Naftali, Yusuf, dan Benyamin. Sedangkan kedua putrinya adalah Dinah dan Yatirah, kembaran Benyamin. Mertua Yakub adalah yaitu Laban, memiliki 2 orang putri. Yang pertama bernama Leah dan yang kedua bernama Rahel. Yakub sebenarnya ingin menikah dengan Rahel karena ia lebih cantik. Akan tetapi Laban mengatakan bahwa bukanlah kebiasaan mereka menikahkan anak yang lebih kecil muda sebelum anak yang besar. Jika Yakub ingin menikahi Rahel, maka ia harus menikahi Leah lebih dahulu, kemudian bekerja selama 7 tahun kepada Laban agar dapat meminang Rahel. Pada saat itu, hukum menikahi 2 gadis kandung diperbolehkan. Kepada masing-masing putrinya, Laban memberikan seorang budak perempuan. Kepada Leah, ia memberikan budak perempuan bernama Zilpa, dan kepada Rahel, ia memberikan budak perempuan bernama Balha. Leah dan Rahel kemudian memberikan sahaya mereka untuk diperistri pula oleh Yakub, sehingga istri Yakub menjadi 4 orang. Leah, Elia memiliki anak Ruben, Syamun, Lawi, Yehuda, Yasakir, Zebulon, Dina. Dari Rahel, Yakub memiliki anak Yusuf, Benyamin, dan Yetiro. Dari Bilha, hamba sahaya atau Bilaha memiliki anak. Dari Yakub memiliki anak dan Naftali. Dari Zilpa, hamba sahaya ini atau Zilpa, Yakub melahirkan anak bernama Asher. Dari istrinya yang bernama Liah atau Elia mempunyai anak bernama Lawi mempunyai anak 3 orang, yaitu Gershon, Uhas, dan Marun. Uhas mempunyai anak Imron dan Yasar, dan Imron mempunyai anak Maryam, Harun, dan Musa. Sedangkan Yasar mempunyai Korun,
Nafi, dan Zihun. Kisah Yakub. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim, sedang ibunya adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim bernama Rifqah binti Azar. Ishak mempunyai anak kembar, satu Yakub dan satu lagi bernama Ishu. Antara kedua saudara kembar ini tidak terdapat suasana rukun dan damai, serta tidak ada menaruh kasih sayang satu terhadap yang lain. Bahkan Ishu mendendam dengki dan iri hati terhadap Yakub, saudara kembarnya yang memang dimanjakan dan disenangi serta dicintai oleh ibunya. Hubungan mereka yang renggang dan tidak akrab itu makin buruk dan tegang setelah diketahui oleh Ishu bahwa Yakublah yang diajukan oleh ibunya ketika ayahnya minta kedatangan anak-anak untuk diberkahi dan didoakan, sedangkan dia tidak diberitahu dan karenanya tidak mendapat kesempatan seperti Yakub memperoleh berkah dan doa ayahnya Nabi Ishak. Melihat sikap saudaranya yang bersikap kaku dan dingin dan mendengar kata-kata sindirannya yang timbul dari rasa dengki dan iri hati, bahkan ia selalu diancam, maka datanglah Yakub kepada ayahnya mengajukan sikap permusuhan itu. Yakub berkata, mengeluh, "Wahai ayahku, tolonglah berikan pikiranku kepadaku. Bagaimana harus aku menghadapi saudaraku Ishu yang membenciku, mendendam dengki kepadaku, dan selalu menyindirku, ya dengan kata-kata yang menyakitkan hatiku, sehingga akan menjadi hubungan persaudaraan kami berdua renggang dan tegang. Jika ada saling cinta mencintai dan saling sayang menyayangi, dia marah karena ayah memberkati dan mendoakan aku agar aku memperolehi keturunan soleh, rezeki yang mudah, dan kehidupan yang makmur serta kemewahan. Dia menyombongkan diri dengan kedua orang istrinya dari suku Kanaan dan mengancam bahwa anak-anaknya dari kedua istri itu akan menjadi saingan berat bagi anak-anakku kelak di dalam pencarian dan penghidupan, dan macam-macam ancaman lain yang mencemas dan menyesakkan hatiku. Tolonglah ayah, berikan aku pikiran bagaimana aku dapat mengatasi masalah ini serta mengatasinya dengan cara kekeluargaan. Berkata Nabi Ishak yang memang sudah merasa kesal hati melihat hubungan kedua putranya yang makin hari makin merincing, "Wahai anakku, karena umurku yang sudah lanjut, aku tidak dapat menengahi kamu berdua. Ubanku sudah menutupi seluruh kepalaku, badanku sudah membongkok, raut mukaku sudah berkerut, dan aku sudah berada di ambang pintu perpisahan dari kamu dan meninggalkan dunia yang fana ini. Aku khawatir bila aku sudah menutup usia, gangguan saudaramu Ishu kepadamu akan makin meningkat, dan ia secara terbuka akan memusuhimu, berusaha mencari kecelakaanmu dan kebinasaanmu. Ia dalam usahanya memusuhimu akan mendapat sokongan dan pertolongan dan saudara-saudara iparnya yang berpengaruh dan berwibawa di negeri ini. Maka jalan yang terbaik bagimu, menurut pikiranku, engkau harus pergi meninggalkan negeri ini dan berhijrah engkau ke Padan Aram di daerah Irak, di mana bapak saudaramu, yaitu saudara ibumu Laban bin Batuil,
engkau dapat mengharap dikawinkan kepada salah seorang putrinya. Oleh yang demikian, menjadi kuatlah kedudukan sosialmu agar disegani dan dihormati orang karena kedudukan mertuamu yang menonjol di mata masyarakat. Pergilah engkau ke sana dengan iringan doa daripadaku. Semoga Allah memberkati perjalananmu, memberi rezeki murah dan mudah serta kehidupan yang tenang dan tentram. Nasihat dan anjuran si ayah mendapat tempat dalam hati Yakub. Melihat dalam anjuran ayahnya jalan keluar yang dikehendaki dari krisis hubungan persaudaraan antaranya dan isu, dengan mengikuti sarangan itu, dia akan dapat bertemu dengan bapak saudaranya dan anggota-anggota keluarganya dari pihak ibunya. Yakub segera berkemas-kemas dan membungkus barang-barang yang diperlukan dalam perjalanan dan dengan hati yang terharu serta air mata yang tergenang di matanya. Ia meminta kepada ayahnya dan ibunya ketika akan meninggalkan rumah. Yakub tiba di Irak melalui jalan pasir dan sahara yang luas, dengan panas mataharinya yang terik dan angin samumnya atau angin panas yang membakar kulit. Yakub meneruskan perjalanan seorang diri menuju Padan Aram, di mana bapak saudaranya Laban tinggal. Dalam perjalanan yang jauh itu, ia sekali-kali berhenti beristirahat bila merasa letih dan lesu. Dan dalam salah satu tempat perhentiannya, ia berhenti karena sudah sangat letih. Lalu tertidurlah Yakub di bawah teduhan sebuah batu karang yang besar. Dalam tidurnya yang nyenyak, ia mendapat mimpi bahwa ia dikaruniakan rezeki yang luas, penghidupan yang aman, damai, keluarga dan anak cucu yang soleh dan bakti, serta kerajaan yang besar dan makmur. Terbangunlah Yakub dari tidurnya, mengusapkan matanya menoleh ke kanan dan ke kiri, dan sadarlah ia bahwa apa yang dilihatnya hanyalah sebuah mimpi. Namun ia percaya bahwa mimpinya itu akan menjadi kenyataan di kemudian hari. Seusai dengan doa ayahnya yang masih tetap mendengung di telinganya, dengan diperoleh mimpi itu, ia merasa segala letih yang ditimbulkan oleh perjalanannya menjadi hilang, seolah-olah ia memperoleh tenaga baru, dan bertambahlah semangatnya untuk secepat mungkin tiba di tempat yang dituju dan menemui sanak saudaranya dari pihak ibunya. Tiba pada akhirnya Yakub di depan pintu gerbang kota Padan Aram. Setelah berhari-hari siang dan malam menempuh perjalanan yang membosankan, tiada yang dilihat selain dari langit di atas dan pasir di bawah. Alangkah lega hatinya ketika dia mulai melihat binatang-binatang peliharaan berkeliaran di atas ladang-ladang rumput. Burung-burung berterbangan di udara yang cerah, dan para penduduk kota berhilir mudik mencari nafkah dan keperluan hidup masing-masing. Sesampainya di salah satu persimpangan jalan, dia berhenti sebentar bertanya salah seorang penduduk di mana letaknya rumah saudara ibunya bernama Laban berada. Laban seorang kaya raya yang kenamaan pemilik dari suatu perusahaan peternakan yang terbesar di kota itu, tidak sukar bagi seorang untuk menemukan alamatnya. Penduduk yang ditanyanya itu segera menunjuk ke arah seorang gadis cantik yang sedang mengembala kambing seraya berkata kepada Yakub, "Kebetulan sekali,
itulah dia anak perempuan Laban, Rahil, yang akan dapat membawa kamu ke rumah ayahnya. Dengan hati yang berdebar, pergilah Yakub menghampiri seorang gadis ayu dan cantik itu. Lalu dengan suara yang terputus-putus seakan-akan ada sesuatu yang mengikat lidahnya, Yakub mengenalkan diri bahwa ia adalah saudara sepupunya sendiri, Rivkah, ibunya, saudara kandung dari ayah gadis itu, Laban. Diterangkan lagi pada Rahil, tujuannya datang ke Padan Aram dari Kanaan, mendengar kata-kata Yakub yang bertujuan hendak menemui ayahnya Laban dan untuk menyampaikan pesanan Ishak. Maka dengan senang hati, sikap yang ramah, muka yang manis, Rahil anak gadis Laban mempersilahkan Yakub mengikuti balik dari rumah untuk menemui ayahnya Laban, yaitu bapak saudara Yakub. Setelah berjumpa lalu berpeluk-pelukanlah dengan mesranya Laban dengan Yakub, tanda kegembiraan masing-masing. Pertemuan yang tidak disangka-sangka itu dan mencetuskan air mata bagi kedua mereka. Mengalirlah air mata oleh rasa terharu dan sukacita. Laban bin Betuel menyediakan tempat dan bilik khas untuk anak saudaranya itu, Yakub yang tiada bedanya dengan tempat-tempat anak kandungnya sendiri. Dengan senang hati lah Yakub tinggal di rumah Laban seperti rumahnya sendiri. Setelah selang beberapa waktu tinggal di rumah Laban, Yakub menyampaikan pesanan ayahnya agar Ishak dan Laban menjadi pesan dengan mengkawinkan kepada salah seorang dari putri-putrinya. Pesanan tersebut diterima oleh Laban. Lalu dia bersetuju akan mengawinkan Yakub dengan salah seorang putrinya sebagai mas kawin. Yakub harus memberikan tenaga kerjanya di dalam perusahaan peternakan bakal mantunya selama 7 tahun. Yakub setuju dengan syarat-syarat yang ditemukan oleh Laban. Bekerjalah Yakub sebagai seorang pengurus perusahaan peternakan terbesar di kota Padan Aram itu. 7 tahun telah dilalui oleh Yakub sebagai pekerja dalam perusahaan peternakan Laban. Yakub menagih janji dapat saudaranya untuk dijadikan sebagai anak menantunya. Laban menawarkan kepada Yakub agar menyunting putrinya yang bernama Leah sebagai istri. Yakub berkehendakkan Rahil adiknya Leah karena Rahil lebih cantik dan lebih ayu dari Leah. Yakub menyatakan hasrat untuk berkawin dengan Rahil, bukan Leah. Laban mengerti keinginan Yakub, namun hasrat itu ditolak karena mengikut adat mereka. Kakak harus dikawinkan dahulu dari adiknya. Laban yang tidak mau kecewaan dari Yakub lalu menyuarakan pendapat agar menerima Leah sebagai istri pertama bagi mengawini Rahil. Syarat yang sama juga diberikan kepada Yakub sebelum Yakub mendapat memiliki Rahil. Yakub yang sangat hormat kepada bapak saudaranya dan merasa berhutang budi kepadanya yang telah menerimanya di rumah sebagai keluarga sendiri. Malah Laban melayaninya dengan baik dan menganggapnya seperti anak kandungnya sendiri. Lalu Yakub tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima dengan bapak saudaranya itu. Perkawinan dengan Leah dilaksanakan dan perjanjian untuk mengawini Rahil ditandatangani. Begitu masa 7 tahun kedua berakhir, dikawinkan Yakub dengan Rahil, gadis yang sangat dicintai dan selalu senang sejak pertemuan pertamanya tatkala ia masuk kota Padan Aram. Dengan demikian Yakub
beristrikan dua wanita bersaudara, kakak dan adik. Hal mana menurut syariat dan peraturan yang berlaku pada waktu itu tidak terlarang, akan tetapi syariat ini diharamkan oleh Muhammad. 8. Memberi hadiah seorang hamba sahaya untuk menjadi pembantu rumah tangga kepada setiap satu anak perempuannya, Leia dan Rahel, dan dari kedua istrinya serta kedua hamba sahayanya itu Yakub dikaruniai 12 anak, diantaranya Yusuf dan Binyamin dari ibu Rahel. Kisah Yakub dalam Al-Quran. Kisah Yakub tidak terdapat dalam Al-Quran secara tersendiri, namun disebut-sebut nama Yakub dalam hubungan dengan Ibrahim, Yusuf dan nabi lainnya. Bahan kisah ini adalah bersumber dari kitab tafsir dan buku sejarah.